Bupati Bondowoso Kiai Haji Salwa Arifin melaporkan Haji Ahmad Dafir dengan dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong terhadap pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Laporan tersebut diwakilkan kepada 3 kuasa hukum dan segenap jajaran DPC P3 Bondowoso ke Mapolres Bondowoso Sabtu 12 Maret 2022. Sebelum melaporkan, Sekretaris DPC P3 Bondowoso, Bari Salawizen menjelaskan pihaknya sudah melakukan tabayun kepada Ahmad Dafir untuk itikat baik dengan memberikan waktu klarifikasi 2 kali 24 jam yang tidak direspon baik hasilnya. Ini barusan kita mengantarkan laporan atas apa yang telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa beliau dikasih waktu 2 kali 24 jam untuk mencabut dan sekaligus meminta maaf. Nah, akan tetapi sampai tadi malam, jam 8 malam, pencabutan dan permintaan maaf itu tidak ada. Jadi sebenarnya kita dalam hal ini Bupati Salwa selaku Bupati tidak ingin ada kegaduhan. Jadi sebenarnya ingin bagaimana di Bondowoso itu terjadi hubungan yang baik, yang harmonis, saling menguatkan untuk karya-karya pembangunan di Kabupaten Bondowoso. Nah, oleh karena itu kita memberi jeda waktu. Itu langkah kita, komitmen kita, bagaimana di Bondowoso itu memang tidak terjadi kegaduhan. Melalui proses klarifikasi, permintaan maaf dan pencabutan. Nah, akan tetapi ternyata jangankan 2 kali 24, 2 kali 2 bulan pun, bahkan ada bahasa 2 kali 2 menit pun, saya tidak akan mencabut dan saya tidak akan minta maaf. Nah, sementara dalam waktu bersamaan apa yang dituduhkan oleh yang terhormat Bapak Haji Ahmad Dafir itu telah menjadi stigma di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Nah, kalau kemudian ini kita tidak ada langkah hukum, itu artinya kan kita sama halnya dengan membenarkan dan pengakuan bahwa di Bondowoso terjadi apa yang dituduhkan. Nah, saya kira itu. Pak, tetap menggunakan undang-undang ITE? Ya, tetap kita menggunakan undang-undang ITE. Ya, kalau bahasanya salah alamat, sebelum undang-undang ITE yang tahun 2008 dirubah, ya kita bisa mengatasnamakan. Cuma setelah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 berdasarkan putusan MK, maka ini tidak boleh tidak, maka secara prinsipal harus yang bersangkutan yang ini, dan itu sudah dilakukan. Jadi yang melaporkan itu adalah Salwa selaku Bupati Kabupaten Bondowoso. Artinya ini sudah dikomunikasikan dengan Pak? Sudah. Dan tidak hanya komunikasi, kita juga diskusi, dan beliau juga yang tanda tangan. Seperti artinya itu. Laporan ini atas nama Bupati? Atas nama Bupati, bukan atas nama partai. Bukan atas nama DPC. Pemerintah Kabupaten? Atas nama Salwa selaku Bupati. Terlapor ini Ketua DPRD apa Ketua DPC PKB? Kesemuanya, personal, kemudian Ketua DPC dan juga Ketua DPRD. Alat bukti apa saja yang disertakan? Kita menyertakan bukti video itu, video yang sudah viral itu, ya, kemudian berita-berita yang memperkuat itu, dan pernyataan-pernyataan beliau juga sebagai pernyataan yang memperkuat statement sebelumnya. Untuk selanjutnya Bupati menunjuk 3 kuasa hukum. Tadi itu sudah kita laporkan kepada pihak kepolisian dan sudah diterima, dan kita sudah mendapatkan surat penerimaan laporan. Jadi Bupati atas perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara Ahmad Dafir, yaitu kita pasal yang dituduhkan kepada mereka itu, 1 pasal 27 ayat 3, 4, kemudian Undang-Undang UTE itu, kemudian pasal 32, 33 di norma ayat 100 sampai dengan pasal 310, 311 KUH pidana,
Bahkan kita subsidiarkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berita bohong itu, yang ancaman hukumannya 10 tahun. Polisi harus bertindak profesional ya. Kalau kita itu kan hanya ketua DPR di Bondowoso, ketua DPR Pusat Setiawanto kena. Kalau berkaitan dengan masalah hukum, saya yakin polisi itu akan akan bertindak profesional, kan seperti itu gitu lah. Makanya selama bukti-bukti yang kita berikan kepada pihak polisi itu kuat, maka jeratan itu kemungkinan besar akan kena. Tapi ini kan masih proses gitu lah. Proses dugaan bahwa mereka melakukan pencemaran nama baik, kemudian berita bohong. Silakan polisi yang akan membuktikan semua itu. Dengan hak imunitas sendiri itu bagaimana, Mas? Ya, memang hak imunitas itu melekat kepada anggota dewan. Tapi harus diingat, hak imunitas itu apabila dia melakukan kebohongan, disampaikan secara kemudian juga melakukan pencemaran baik, maka perbuatan kebohongan dan pencemaran nama baik itu yang bisa dipersoalkan. Gitu. Kalau hak imunitas iya gitu loh. Tapi ini kan tidak disampaikan dalam di gedung dewan bahwa ketika dia menyampaikan sesuatu memang hak imunitas. Tapi kalau ini kan disebarkan melalui media gitu loh. Tersebar ya melalui media sosial seperti itu. Jadi dalam hal ini hak imunitasnya tidak berlaku. Dari Mapolres Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.